Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Para pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan kami di kajian santai, santun dan terurai. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam berumah tangga ada beberapa kiat yang harus kita ikuti, yang harus kita taati, agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Apalagi di fenomena di zaman sekarang, di zaman digitalisasi, tentu di luar sana, baik seorang ayah ataupun seorang ibu, seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, mungkin masih banyak godaannya. Tentu untuk menjaga rumah tangga yang harmonis, banyak kiat-kiat yang perlu kami sampaikan. Yang paling mendasar ketika kita berumah tangga, ada 6 kiat atau 6 formula yang harus kita ikuti dan kita jalani. Pertama apa? Ketakwaan. Kita sudah biasa, kalau takwa itu sudah pada tahu semuanya. Definisi takwa: mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam berumah tangga, kunci yang paling mendasar untuk mempertahankan rumah tangga, apapun mungkin dan semuanya, itu adalah kuncinya takwa. Para pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah, karena untuk membangun rumah tangga yang sakinah, takwa adalah kunci yang sangat mendasar yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita dalam berumah tangga. Yang kedua, ketika kita ingin berumah tangga, kiat yang kedua atau formula yang kedua, kasih sayang. Mempunyai sifat saling asih dan saling asuh. Kasih sayang kita terhadap istri, kasih sayang kita terhadap suami, jangan pernah lentur dan luntur. Banyak di zaman sekarang, kadang-kadang kalau berumah tangga, mungkin ketika dia masih perkenalan, belum melaksanakan akad nikah, oh sayangnya sampai maksimal. Tapi kalau sudah menikah, kadang-kadang istri sudah mempunyai anak, suami sudah sibuk di kantor, kadang kasih sayang kita menurun. Bagaimana solusinya sehingga rumah tangga kita tetap melaksanakan, tetap mengerjakan, tetap mentanamkan kasih sayang yang terus dan terus? Ingat, kita kembali ke tujuan ketika kita berumah tangga, bahwa tujuan rumah tangga kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak nanti keturunan kita pun menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Para pemirsa budiman yang berbahagia, dalam berumah tangga ataupun dalam hal apapun, kasih sayang kita, baik kasih sayang terhadap suami, baik kasih sayang terhadap istri, tetaplah jangan pernah lentur dan luntur. Para pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, formula kita berumah tangga, kita mungkin tahu yang paling mendasar juga setelah takwa adalah kesetiaan. Kesetiaan, kita setia, suami setia terhadap istri, istri pun setia terhadap suami. Apalagi di zaman sekarang, ya Allah, setia menjadi kunci juga dalam berumah tangga. Karena maaf, suami tidak boleh galak dengan istri, istri pun tidak boleh membantah kepada suami. Karena apa? Karena kalau sudah banyak membantah istri terhadap suami, suami mungkin bahasanya tidak elok kepada istri, timbullah nanti benih-benih ketidaksetiaan. Maka dari itu, kepada kaum suami dan kaum istri maupun kaum laki-laki dan kaum wanita dalam berumah tangga, jaga kesetiaan. Baik setia kita kepada istri maupun istri setia kepada suami. Para pemirsa yang budiman yang berbahagia, kiat yang keempat
dalam berumah tangga itu komunikasi dialogis. Artinya komunikasi dua arah, sehingga message yang disampaikan kepada istri menyampaikan pesan kepada suami itu akan sampai. Mohon maaf, ketika kita berumah tangga terkadang ada di dalam, baik itu mungkin suami ataupun istri, mendominasi dalam berkomunikasi. Istri lebih banyak mungkin, atau suami yang lebih banyak berbicaranya. Tapi kalau komunikasi dua arah, istri ketika suami memberikan nasihat, ketika suami memberikan komentar apapun, istrinya diam, dan kalau kebaikan silakan dituruti. Begitu pula istri pun sama haknya, ketika menyampaikan apapun yang disampaikan istri, maka suami pun ketika kebaikan untuk keluarga, maka suami pun harus ikut. Artinya komunikasi dialogis, komunikasi yang interaktif, tidak mendominasi dalam berumah tangga. Karena ini bahtera rumah tangga, menjaga rumah tangga sangat berat. Ada yang menjadi nakodanya, ada yang menjadi penumpangnya. Karena untuk menjalankan bahtera rumah tangga harus ada kekompakan. Istri kepada suami, suami kepada istri, bahkan anak. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima adalah kejujuran. Kejujuran dalam berumah tangga, apakah itu menjadi kunci juga? Betul. Jujur dalam berumah tangga, suami jujur kepada istri, istri pun jujur kepada suami. Ada satu cerita di zaman Rasulullah SAW, dia sering berbuat maksiat. Kemudian dia lapor kepada Kanjeng Baginda Rasul, "Ya Rasul, saya ini bermaksiat A, B, C dan lain sebagainya." Terus kata Kanjeng Baginda Rasul hanya menjawab, "Kalau begitu mulai besok kau jangan pernah berbohong." Artinya jujur. Hari kedua, hari ketiga, orang tersebut ingin berbuat maksiat, tapi dia takut ditanya oleh Kanjeng Baginda Rasul. Apa kata Kanjeng Baginda Rasul? "Jangan berbohong. Kalau saya maksiat, kemudian saya ditanya sama Rasul, apakah kamu maksiat atau enggak? Kemudian saya bohong, maka saya malu." Maka dalam berumah tangga, jujur terhadap istri, istri pun jujur kepada suami. Itulah kiat kita berumah tangga. Para pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir adalah kesabaran. Sabar dalam hal apapun. Punya istri mungkin tukang ngomel, sabar. Istri punya suami tensi suaranya agak keras, sabar. Kalau kumah sabar, mana insya Allah rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Para pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah, inilah 6 kiat atau 6 formula ketika kita berumah tangga agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kesimpulannya, yang pertama adalah ketakwaan, yang kedua adalah kasih sayang, dan yang ketiga adalah kesetiaan, yang keempat adalah komunikasi dialogis, yang kelima adalah kejujuran, dan yang terakhir adalah kesabaran. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita berjumpa kembali nanti dalam acara dan gelombang yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.